sulap masih dipakai untuk bohong-bohongan, kebohongan, penipuan yang dilakukan oleh mereka oknum pembasmi dukun santet. Padahal itu tidak nyata, saudara. Kan saya kameramen kan tahu itu settingan. Mana Ujang asli, Ujang tuh rajanya settingan. Kita para pengkritis wajib kembali Ayat Al-Quran Yang mereka tidak pernah mengakui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan saat ini kita dalam kondisi yang sehat walafiat dan tidak terkendala dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Sobat-sobat, aksi gerebek dukun santet yang kita lihat tayangannya di YouTube telah banyak dinikmati oleh netizen yang setiap hari menanti kehadiran tayangan gerebek dukun santet ini. Aksi gerebek dukun santet ini memang mendapat kritikan yang banyak dari para pengkritisi yang paham betul apa yang terjadi di aksi gerebek. ilmu sulap masih dipakai untuk bohong-bohongan, untuk tipu-tipuan. Ada banyak sekali kecurangan, kebohongan, penipuan yang dilakukan oleh mereka oknum-oknum pembasmi dukun santet, memanfaatkan kepolosan, kebaikan, keluguan saudara-saudara Betul kita. sakti kelihatan, oh, sobat. Benar. Aktingnya kita sekarang benar-benar ampun kita. Jadi yang seperti itu memang kayak nyata kan? Nah, padahal itu tidak nyata, saudara. Dan mereka memang telah mempunyai pengalaman terhadap dunia spiritual. Dan aksi gerebek dukun santet ini, sobat, telah dianggap membodohi masyarakat oleh para pengkritisi. Karena aksi gerebek dukun santet yang mereka lakukan itu hanyalah settingan, hanyalah kepura-puraan, hanyalah rekayasa, hanyalah sebagai kebutuhan konten. Nah, dari sebagian netizen yang menyaksikan gerebek dukun santet ini memang ada yang telah tercerahkan karena mendengar kritikan-kritikan dari para pengkritisi. Itu netizen bayaran mereka semua, Gus. Netizen yang cerdas pasti tahu kalau mereka semua itu penipu. Teruskan jalan yang benar itu, semuanya sitting, bodohkan manusia. Netizen kebanyakan baru, tak tahu ini semua settingan. Aku dulu pun begitu, tapi tak taksub, seperti netizen goblok sekarang. Setelah TIJ bongkar, baru tahu semua tai kucing gus-gus dobol, semua penipu umat. Sepertinya ini sangat terstruktur, yang telah direncanakan begitu rapih dan cantik, seolah-olah yang mereka lakukan ini adalah kebenaran dan wajar-wajar aja di dunia YouTube. Kata-kata yang sering dilontarkan berulang-ulang seperti memprogram dan menghipnotis penonton, kayak ambil baiknya buang buruknya, atau kalau suka nonton, kalau enggak suka jangan nonton. Saya tidak sakti, yang sakti hanya Allah. Berpakaian islami, bersolawat, memberantas dukun santet, tapi ujung-ujungnya menjerumuskan banyak orang ke jurang pendangkalan akidah dan kemusyrikan dengan menjual ajimat, tasbih kebal, dan kebatilan lain-lainnya dengan menggunakan trik-trik sulap dan dukun-dukun settingan tanpa ada disclaimer yang jelas di awal video mereka. Apakah tokoh-tokoh agama kita atau MUI akan terus diam dalam permasalahan pembodohan massal umat ini? Apa yang Bapak sampaikan itulah yang saya pikirkan selama saya menonton video gerebek dukun santet. Masa subuh berdarah-darah gitu hari berikutnya sudah tarung lagi? Lah, kalau orang awam kan sudah koid. Miris, banyak orang yang masih percaya sama konten-konten gak jelas. Sampai netizen dari Malaysia sudah banyak terpengaruh. Kat Malaysia, 70% kepercayaan kepada dukun semenjak YouTuber dobol. Ya hadir Gus,
Ya, memang saya jengkel melihat pembodohan publik, memalukan, amat memalukan. Sebagian netizen telah mengerti bahwasannya itu hanyalah settingan. Namun sobat, banyak juga netizen yang tidak sadar atau belum mengetahui persis bahwasannya aksi gerebek dukun santet dilakukan oleh Gus, Ustadz maupun ketua padepokan yang kita lihat di YouTube itu adalah settingan. Nah, masyarakat ini atau netizen ini sangat disayangkan sobat, karena mereka tidak paham dengan aksi gerebek dukun santet yang aslinya adalah settingan. Ini tentu akan membawa dampak yang signifikan bagi siapa-siapa yang menonton acara aksi gerebek dukun santet yang tidak paham bahwasanya aksi itu adalah tipu daya atau cuma kepura-puraan atau cuma bohongan atau cuma sebagian kebutuhan dari konten. Kenapa sobat? Karena mereka juga mempunyai pengobatan di padepokannya maupun di rumah yang bersangkutan. Dan ini tentu masyarakat akan menganggap bahwasanya mereka betul-betul sakti karena mereka telah mampu memusnahkan sekian banyak dukun santet. Nah, tentu ini miris sobat. Karena kenapa? Karena aksi ini adanya hanyalah sebagai kebutuhan konten, hanyalah sebagai settingan. Ada beberapa banyak pengkritisi yang mengkritik aksi-aksi doubler terhadap penggerebekan dukun santet yang ditayangkan di channel YouTube. Itu kan kameramennya saya. Wallahi wa rasul. Yang nggak percaya ini dukun beneran, munafik. Saya pegang kamera itu waktu itu. Ah, kok bilang gitu? Karena saya kameramen kan tahu itu settingan. Saya munafik dong. Stres. Inilah yang bodoh orang bilang katanya Ujang asli. Dari mana Ujang asli? Ujang tuh rajanya settingan. Awal mulanya Ujang tuh pertama kali yang bikin konten settingan Ujang, diikutin sama Idris, diikutin lagi sama Mercon, diikutin lagi sama Mama Skario, sampai terus tuh. Tidak bosan-bosannya para pengkritisi menasihati dan mengkritik aksi-aksi yang dilakukan para penggerebek dukun santet ini. Kenapa ini dilakukan? Agar masyarakat atau netizen tersadar bahwasanya aksi ini hanyalah rekayasa, hanyalah settingan. Karena aksi ini akan berdampak kepada aksi pengobatan yang akan mereka lakukan kepada masyarakat. Karena YouTube ini sekarang merupakan media sosial yang sangat banyak penggemarnya, dan dia bisa mempengaruhi cara pandang dari netizen terhadap apa yang telah diperlihatkan di channel YouTube ini. Makanya tidak bosan-bosannya para pengkritisi memberikan pemahaman kepada masyarakat agar jangan sampai nanti masyarakat terpedaya, terbodohi, dan tertipu oleh aksi-aksi yang dilakukan oleh beberapa pengobatan alternatif yang sedia awalnya itu ditayangkan di penggerebekan dukun santet. Cukup miris sobat, karena sebagian dari masyarakat kita itu masih berprasangka baik terhadap channel-channel YouTube yang menayangkan aksi gerebek dukun santet ini. Nah, yang jadi pertanyaan kita sekarang sobat, sampai kapan? Sampai kapan aksi ini akan terus berlangsung? Yaitu aksi penggerebekan dukun santet yang aslinya cuma settingan. Mau sampai kapan ini? Apakah sampai akan jatuhnya korban? Ataukah sampai begitu banyaknya nanti pasien-pasien yang tertipu oleh tipu daya kesaktian yang cuman bohong-bohongan yang ada di YouTube? Ini tentu miris sobat, miris, karena setiap orang yang akan berobat kepada para penggerebek dukun santet ini akan memandang
bahwasanya yang bersangkutan memang betul-betul sakti, betul-betul mewakili alim ulama dengan gaya tampilan mereka yang di casing begitu islami, dengan baca-bacaan sholawat yang mereka bacakan dan baca-bacaan ayat-ayat Quran yang ada di situ, sehingga masyarakat terbutakan matanya terhadap kesaktian mereka yang hanya kesaktian palsu yang diperlihatkan di penggerebekan dukun santet itu. Tugas kita belum selesai. Kita wajib mengawal video-video mereka. Apabila video mereka, walaupun mereka mengakui settingan, namun jika video-video ini membodohi masyarakat, membodohi publik, apalagi menyesatkan akidah umat Islam, kita para pengkritis wajib kembali menghantam mereka. Kita mencari makan ataupun mencari duit di YouTube dengan cara yang tidak benar. Yang tidak benar. Apalagi ya membawa-bawa ayat Al-Quran atau salawat. Nasihat ini juga untuk channel-channel yang melakukan aksi gerebek dukun santet ini telah sering didengungkan, dinasehati untuk terbuka terhadap aksi mereka ini, terhadap aksi mereka yang membinasakan dukun-dukun santet. Terbuka dalam artian mereka harus terus terang bahwa ini memang semua rekayasa, semua adalah settingan. Ya karena bagaimanapun juga sobat, hasil yang mereka dapatkan dalam di channel YouTube mereka itu berasal dari tipu daya atau pembodohan yang mereka pertontonkan kepada netizen yang akhirnya berobat kepada mereka, kepada netizen telah mensubscribe mereka, kepada netizen telah menonton setiap hari bahkan tayangan mereka ini. Nah tentu ini kan akan mendapatkan hasil dalam bentuk dolar oleh YouTube. Nah, kita kan selaku umat Islam justru mempertanyakan hasil daripada membodohi orang ini, apakah itu masuk sesuatu yang halal gitu. Dan saya bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, para ustadz, para spiritual yang selalu menggunakan trik, yang selalu menggunakan settingan dan lain-lainnya, mereka tidak pernah mengakui, tidak pernah mengucapkan pengakuan-pengakuannya di media. Kalian malah menjunjung mereka, kalian malah membela mereka. Tentu ini menjadi sesuatu yang miris sobat, karena bagaimanapun juga mereka membawa selawat di situ, mereka membaca ayat-ayat suci Al-Quran, namun mereka ternyata berbohong. Ternyata mereka menutup-nutupi bahwasanya hal itu cuma rekayasa, cuma kebutuhan konten. Yang jadi pertanyaan kita sekarang, mau sampai kapan? Mau sampai kapan aksi gerebek dukun santet settingan ini akan berlangsung? Sampai kapan aksi ini akan terus dipertontonkan kepada masyarakat kita yang tidak paham bahwasanya itu adalah rekayasa? Apalagi mereka membawa-bawa nama Gus, nama Ustadz, dan nama-nama ketua padepokan yang tampilannya terlihat islami. Tentu ini PR bagi kita semua sobat. Dan mudah-mudahan kita berharap banyak lagi netizen yang tersadar bahwasanya hal ini cuman settingan, cuma rekayasa. Dan kita berharap juga orang-orang yang berobat ke pengobatan alternatif yang mereka adakan nantinya itu tidak tertipu, itu tidak terperdaya oleh karena tayangan yang mereka lihat di penggerebekan dukun santet itu. Kita doakan bersama, kita berharap mereka segera menyatakan di konten mereka bahwasanya ini adalah cuma rekayasa. Kita berharap seperti itu, karena kita berharap juga netizen atau subscribernya juga paham bahwasanya itu cuma settingan. Jangan sampai ini terus berlanjut sehingga ketemu pada satu titik nantinya. Nah,
pada saat itu telah melanggar hukum yang ada di Indonesia ini, baru mereka katakan bahwasanya itu settingan. Seperti sekarang yang kita lihat ada satu channel itu udah terkait dengan masalah hukum gitu, baru mereka bilang itu cuma settingan, itu cuma kebutuhan konten. Terlambat sobat untuk mengakui itu di akhir. Selagi masih ada waktu, kita berharap ayolah terus terang untuk menyatakan bahwasanya itu cuma konten, itu cuma settingan untuk kebutuhan konten. Jadi pertanyaan kita, ini mau sampai kapan? Ya tergantung mereka. Tergantung mereka untuk berterus terang di situ. Tergantung mereka untuk menyatakan bahwasanya ini cuma settingan, ini cuma kebutuhan konten. Dan kita berharap agar mereka berterus terang untuk menyatakan bahwasanya itu cuma settingan dan itu cuma kebutuhan konten. Dan mohon kalau mereka berbackground atau bercasing alim ulama, tolong jangan sampai membodohkan publik demi kebutuhan konten, demi kebutuhan untuk menggait subscriber yang banyak, demi kebutuhan untuk meraup dolar. Ayolah kita berterus terang terhadap apa yang kita buat di situ. Jangan sampai masyarakat terus tertipu, masyarakat juga terus terperdaya oleh aksi-aksi mereka dalam menggerebek dukun santet yang setiap hari mereka bunuh, mereka taklukkan, namun kenyataannya itu cuma bohong. Jadi jawabannya terhadap mau sampai kapan ini berlangsung tergantung mereka untuk menyatakan berterus terang kepada netizen ataupun subscriber bahwasanya itu adalah settingan. Itu kalau menurut saya. Dan mudah-mudahan kita berharap agar konten penggerebekan dukun santet ini hanya semata-mata untuk hiburan, namun dengan cara-cara yang baik dan cara-cara yang berterus terang bahwasanya itu memang cuma hiburan, itu cuma settingan, itu cuma kebutuhan konten, tidak lebih atau tidak kurang dari itu. Mudah-mudahan saya berharap masyarakat ataupun netizen bisa tersadarkan, masyarakat atau netizen bisa memilih atau memilah apakah tayangan itu mengedukasi mereka atau tidak, dan cerdaslah dalam memilih tayangan-tayangan yang ada di YouTube, terutama tayangan penggerebekan dukun santet. Pergunakan akal sehat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.